Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para siswa SMK semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam keadaan semangat untuk terus belajar. Baiklah para siswa semuanya, pada sesi kali ini saya akan menyampaikan materi pelajaran tentang teknik pemesinan MC, CNC, dan CAM untuk kelas 12 SMK. Sebelum memasuki materi, perkenalkanlah profil saya. Nama saya Alvin Mustafa, dan email kemudian WhatsApp bisa kalian catat di video ini. Saya mengampu beberapa mata pelajaran. Kemudian untuk bahan referensi, sebagai salah satu referensi dan buku pedoman siswa yang digunakan adalah teknik pemesinan CNC dan CAM kelas 12 penerbit Grasindo Jakarta. Baiklah para siswa SMK semuanya, pada materi pembelajaran online ini saya bagi menjadi 4 bagian. Bagian yang pertama yaitu tentang dasar dan pengenalan fungsi CAM milling. Kemudian bagian yang kedua terdiri atas jenis alat potong dan parameter CNC milling, program kontur 2D dan 3D, program drill toolpath, program facing dan pocketing, program surface logging dan finishing. Kemudian bagian yang ketiga terdiri dari simulasi program CAM milling, evaluasi program G-code, perintah G-code, transfer G-code ke mesin CNC milling. Dan bagian yang keempat yaitu pengoperasian mesin CNC milling untuk beberapa jenis kontrol pengendali seperti GSK dan Fano. Baiklah para siswa SMK semuanya, kali ini kita memasuki bagian yang pertama yaitu dasar dan pengenalan fungsi CAM milling. CAD atau Computer Aided Design itu merupakan sebuah software untuk membuat desain produk, gambar, atau mendesain dengan dibantu software komputer. Sedangkan CAM atau Computer Aided Manufacture itu adalah membuat sebuah produk dibantu dengan komputer dan merupakan software untuk membuat program atau G-code yang akan dimasukkan dalam mesin CNC untuk proses pembuatan produk. Nah, desain gambar pada CAD dan pemrograman CAM saat ini banyak digunakan dalam berbagai industri pemesinan dan manufaktur untuk pembuatan produk melalui mesin CNC. Untuk proses pembuatan produk dengan pemesinan CNC, pengaturan kecepatan atau feeding, bentuk alat potong atau tool, pengaturan ketebalan penyayatan, sampai dengan tingkat kehalusan, dan bentuk produk dapat diatur melalui pemrograman di komputer. Nah, perangkat lunak CAD/CAM yang dapat kita jumpai itu misalnya ada Mastercam, Infodrive, CAD/CAM, Bobcam, Unigraphic, ProE, Delcom, Sonicam, Gimatron, Surcam, SolidWorks, Inventor, dan CATIA. Nah,
Pada pembelajaran ini kita akan mempelajari tentang Mastercam. Mastercam itu merupakan suatu perangkat lunak yang dapat digunakan untuk menggambar benda kerja, membuat simulasi pemesinan dan program CNC. Mastercam dapat digunakan untuk membuat gambar, simulasi pemesinan, program CNC, dan membuat G-code. Nah, kita sekarang akan mengenal lebih jauh tentang Mastercam. Nah, sebelum kita mengenal lebih jauh tentang Mastercam untuk versi X5, karena ada beberapa versi Mastercam yang lain, sampai sekarang sudah muncul versi Mastercam 2021. Namun untuk pembelajaran ini kita pelajari untuk versi Mastercam untuk versi X5. Nah, bagaimanakah proses Nah, para siswa SMK semuanya, dari tayangan video tersebut adalah salah satu proses yang dijelaskan sebagai salah satu contoh dalam proses pengerjaan pemesinan CNC milling yang diawali dengan pemrograman pada Mastercam. Untuk pengenalan Mastercam itu sendiri, bahwa alur proses pemrograman secara umum dimulai dari drawing part 2 dimensi ataupun 3 dimensi. Dilanjutkan dengan pemilihan jenis mesin atau mesin taiba dan creating toolpad. Menentukan jenis toolpad dan pemilihan tool yang akan digunakan. Kemudian di dalam Mastercam sendiri, di situ kita atur cut parameter pemotongan, dan juga linking parameter. Setelah semuanya diatur, kemudian kita simulasikan dan editing toolpad. Untuk proses tersebut meliputi backplot dan juga verify untuk meyakinkan bahwa proses toolpad yang kita rencanakan itu sudah sesuai dengan perencanaan. Setelah pengaturan toolpad dan juga penentuan parameter itu kita tentukan dan kita masukkan, dilanjutkan dengan post processor, di mana dengan post processor di situ nanti akan muncul G-code atau pemrograman CNC yang siap untuk ditransfer ke mesin CNC.
Nah, para siswa SMK semuanya, kali ini di sini adalah Mastercam Workpath atau area kerja di dalam pemrograman Mastercam. Pengenalan fungsi perintah dalam CAM untuk drawing pad, creating toolpad, editing toolpad, dan posting toolpad. Di situ nanti akan kita pelajari di dalam penggunaan software Mastercam ini. Nah, ini adalah koordinat sumbu area kerja grafik Windows, kemudian koordinat WCS-nya, status bar, kemudian di sini ada perintah from area, kemudian toolpad atau solid manager nanti akan muncul pada bagian ini. Bagian atas ini adalah title bar, kemudian ada menu bar. Di sini ada auto cursor, ribbon bar, kemudian ada beberapa toolbar dan juga general selection ribbon, kemudian function ribbon bar, fungsi yang tampil ketika perintah toolbar kita pilih. Kemudian di sini ada interactive prompt. Ini adalah muncul perintah yang kita pilih akan muncul di sini. Ya. Baik, kita memasuki pada slide berikutnya. Menu-menu Mastercam terdiri dari dua, yaitu menu untuk proses desain atau CAD dan menu untuk proses program pemesinan CAM. Bagian yang pertama ini untuk proses desain CAD, ini terdiri dari file, edit, view, analyze, create, solid, modify, dan export. Sedangkan bagian yang kedua untuk menu Mastercam itu adalah proses program pemesinan CAM yang terdiri dari machine type dan toolpad. Untuk mengenal lebih jauh, kita perhatikan pada penjelasan berikut ini. Nah, file menu berfungsi untuk mengelola data hasil pekerjaan, baik untuk menyimpan hasil pekerjaan, membuka kembali data baik gambar ataupun program yang sudah pernah dibuat, dan fungsi lainnya. Ada new, open, dan sebagainya. Kemudian untuk edit menu, ini adalah untuk mengubah arsip yang meliputi potong, copy paste, dan edit gambar yang dibuat. Kemudian ada view menu, yaitu untuk menampilkan gambar di layar dengan cara dibesarkan atau dikecilkan, window, beberapa viewport, dan lainnya. Kemudian ada analyze menu, berfungsi untuk menunjukkan informasi suatu objek gambar. Dilanjutkan dengan created menu, ini berfungsi untuk membuat suatu objek baru. Solid menu digunakan untuk menggambar objek benda kerja, pecah, 3 dimensi, dan proses mengeditnya. Expand, ya, sebelum ke expand, ya, di sini ada solidnya. Tadi sudah saya jelaskan, itu untuk menggambar objek benda kerja, menggambar objek benda kerja, pecah 3 dimensi, dan proses mengeditnya. Kemudian expand menu berfungsi untuk melakukan duplikasi dari objek yang sudah dibuat sebelumnya dengan cara mirror, translate, rotate, scale, offset sesuai dengan keperluan dalam penyelesaian pembuatan gambar
benda. Nah, ini adalah bagian yang pertama tadi ya. Kemudian bagian yang kedua kita pelajari di sini bahwa mesin type menu ini berfungsi untuk memilih jenis mesin yang akan digunakan untuk proses pemesinan seperti mill, lathe, router, atau wire. Nah, kemudian ada toolpath menu. Ini berfungsi untuk persiapan proses pemesinan pada CNC milling yang terdiri dari macam pemotongan, contour, trail, face, route, finish, cycle, dan lainnya. Tool manager dan material manager. Para siswa SMK semuanya lebih detail di dalam mempelajari kemudian mempraktekkan desain part ini. Di sini ada contoh gambar 2 dimensi. Nanti akan kita praktekkan bagaimana langkah-langkah proses untuk mendesainnya. Dimensi benda kerja ini panjangnya 50 kali 50, kemudian panjang sisi kontur ini 4 mm, kemudian jarak dari kolam ini 16 mm, panjangnya 28, lebar kolam 10, kemudian jarak kolam dari sisi X itu 6 mm. Di sini ada chamfer ya, chamfer dari konturnya 8 kali 45 derajat, kemudian radius 7,5, dan ini radius 6 mm. Kemudian di sini ada lubang sejumlah 5 buah, diameter 5, dan di sini ada kolam lingkaran diameter 16. Kedalamannya untuk kolam ini dan juga diameter bor ini masing-masing 5 mm, sedangkan kedalaman dari kontur itu 4 mm. Nah, yang perlu kita perhatikan sebelum kita menggambar adalah kita tentukan terlebih dahulu titik nol dari benda kerja. Di sini diberitakan titik nolnya berada di pojok kiri depan atas. Bagaimana proses menggambarnya? Kita ikuti tayangan berikut ini. Nah, langkah pertama kita buka dulu software Mastercam X5. Kita tunggu sampai tayangan muncul, ya, layarnya sudah muncul, ya, kita close saja. Ini area kerjanya. Untuk menampilkan persubuhannya ditekan dengan F9. Nah, jika tidak muncul ditekan dengan F9. Ya. Langkah pertama kita buat dengan rectangle, created rectangle. Kita dekatkan di pojok ujung titik nolnya, atau kita isikan X-nya 0, Y0, Z0, enter. Kemudian kita isikan panjangnya 50, kemudian di OK, enter. Kita fit biar terlihat tampak bagian semuanya. Kemudian kita akan membuat kontur, ya, kontur dengan menggunakan garis expose offset, ya, offset. Kita klik, kemudian kita isikan jarak garis konturnya, kita pilih copy, klik garis yang di copy, klik ke dalam, kemudian ditambah, klik garis yang di copy ke dalam semuanya, ya, kemudian di OK.
Nah, kemudian kita bikin chamfer ya, chamfer berapa besar chamfernya? 8. Kemudian kita klik ya garis chamfernya pertama dan garis yang kedua akan membentuk chamfer 8 kali 45 derajat. Kemudian di OK. Dilanjutkan dengan membuat radius ya. Radiusnya 6. Klik garis pertama dan kedua. Di OK. Untuk berikutnya adalah menghapus ya, dengan menghapus garis yang tidak digunakan. Dilanjutkan dengan membuat garis bantu lingkaran untuk membuat radius R7,5. Ini diisikan jari-jarinya 7,5. Kemudian di Oke. Nah, jika penulisannya salah, nanti akan muncul peringatan, maka 7,5 bukan ditulis dengan 7,5 ya. Kemudian di OK. Sekarang dihapus garis-garis yang tidak difungsikan, tidak diinginkan, dengan mengeklik garis atau mendelete garis-garis yang tidak diperlukan. Nah, untuk langkah berikutnya adalah membuat garis bantu sebagai pembuatan kolam ya, kotak persegi ya, dengan X-form ya, jaraknya dari sini diisikan 16 ya. Kemudian untuk garis yang lain sejajar dengan sumbu X, kita isikan jaraknya 20 ya. Kemudian sejajar dengan yang sumbu X ya, kita isikan 10 jaraknya ini ya. Setelah jadi seperti ini, kita buat radius ya. R-nya 3 ya, kita garis, klik garis-garis penghubungnya, radiusnya ya, sehingga akan otomatis membuat radius di pojok-pojok kotak itu sendiri. Langkah berikutnya kita akan membuat lingkaran. Kita buat titik persembunyiannya dengan X-formnya, garis bantu, jaraknya 30, sejajar sumbu Y dan sumbu X-nya juga 50. Kita buat lingkaran rectangle, kita klik garis sumbunya yang mendekati, kita klik sembarang, kemudian kita isikan diameternya 16, kita enter dan OK. Berikutnya kita akan membuat lingkaran sejumlah 5. Kita buat garis bantu dulu, radiusnya 25, kemudian kita bikin lingkaran kecil diameter 5 dengan menu create circle. Kita copy sekarang dari lingkaran kecil yang sudah kita buat satu ya, kita dengan X-form rotate ya, kita rotate. Kita klik objeknya, lingkaran yang akan kita kopikan, kemudian kita pastikan di sini kita copy, kemudian kita tentukan sumbunya ya, sumbu dari perputaran. Berapa derajat sumbu antar lingkaran, karena sejumlah 5 berarti 360 kita bagi 5, yaitu 72 derajat.
sejumlah 4 ya, yang kita kopikan 4 lingkaran. Kalau sudah, kemudian di OK. Nah, berikutnya garis-garis bantu ini kita hapus satu persatu yang tidak diperlukan. Ya, kita hapus saja, kita del dengan tombol keyboardnya. Nah, sudah jadilah desain part 2 dimensi ini. Dari gambar desain part 2 dimensi ini, kemudian nantinya akan kita proses pada bagian di penjelasan video kedua, yaitu untuk proses toolpath. Nah, para siswa SMK semuanya, untuk mengakhiri dari proses pembelajaran ini saya berikan gambar latihan. Nah, ada 4 gambar untuk latihan Anda di rumah. Gambar desain part 2 dimensi yang pertama seperti ini, panjang dan lebarnya 50 x 50. Kemudian di sini ada kontur, masing-masing panjang dan lebarnya 38. Berarti jarak sisi konturnya itu ada 58 dibagi 3, dikurangi 38, kita bagi 2, yaitu 6 mili. Kemudian di sini ada radius 5 dan di sini 4. Kemudian latihan kedua, yaitu ukurannya masih sama, 50 x 50. Kemudian yang dimensi dalam ini panjangnya 40 x 40 mm. Kemudian di sini ada jumper 6 x 45 derajat. Berarti jarak dari kontur ini berapa? 50 kurangi 40 dibagi 2, yaitu 5 mm. Kemudian di sini ada radius 5 mm, radiusnya ini 15 mm, dan radius yang pojok di sini 5 mm. Untuk latihan yang ketiga, di sini gambarnya dengan dimensi ukuran panjang 120, lebarnya 120 mm. Kemudian di sini ada bentuk segi 5. Masing-masing bagian ujungnya radius 12 dan terdapat lingkaran dengan diameter 20 sejumlah 5 buah yang dibentuk pada lingkaran atau jari-jari 36 ya. Kemudian di tengah ini ada kolam segi 4 20 x 20, radiusnya 5, dan di sini ada bentuk roda gigi. Di sini ukuran tebalnya 6 mm. Kemudian di sini membentuk radius 20 dan kedalamannya 3 mm. Untuk latihan yang keempat, yaitu membuat desain part 2 dimensi dengan ukuran panjang 50, lebar 50. Kemudian jarak alurnya atau jarak kontur luar di sini 4 mm, membentuk radius 4 mili di pojok sini dan sini. Kemudian ini membentuk pocket yang terbentuk radius ya. Jaraknya ini 18, kemudian radius pojoknya ini 4 mm, dan radius yang membentuk di tengah ini adalah 10 mm. Kemudian di sini ada yang berbeda dengan latihan gambar sebelumnya, yaitu bahwa titik 0 sekarang berada di pusat ya, pusat benda kerja atau di tengah-tengah persis, simetri. Baiklah para siswa SMK semuanya, untuk lebih
memperdalam apa yang sudah Anda pelajari dari tayangan video tadi, dan untuk memperdalam pemahaman Anda, maka sebagai evaluasi di dalam pembelajaran ini, jawablah pertanyaan-pertanyaan pada evaluasi yang sudah disediakan dalam e-learning. Ya, para siswa semuanya, terima kasih dari saya. Tetap semangat untuk belajar. SMK bisa, SMK hebat. Siap kerja, santun, mandiri, kreatif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.